Jadi tuh banyak anak-anak kecil, aku beda itu. Dari kecil itu aku udah dandan rapi, pokoknya bersih gitu. Mana dulu kayak bule ya, kayak bule. Jadi dari situ terus gambar apa semuanya. Lalu kemudian aku kan dikaruniai suara yang bagus. Ya. Nah, dari kecil itu dijejeli tuh lomba nyanyi. Lomba nyanyi, ya menang. Jadi membujuk mereka supaya boleh ini ditampilkan di luar dari komunitas mereka, itu yang lama. Iya, karena mereka tertutup sekali ya. Iya, mereka nggak mau. Mereka bilang gini, biarin aja semua orang mau hidup yang terbuka, modern, kita nggak mau. Nah itu sabar, akhirnya si Puunnya membolehkan. Desainer etnik itu adalah bagaimana membawa warisan budaya atau tradisi ya yang dulu ada di dalam budaya kita. Semua yang dipakainya itu kita buat untuk gaya hidup supaya bisa diterima di pasar yang lebih luas, bila perlu di global. Horas dengan BK, senang sekali akhirnya saya Jupiter Fortissimo ada lagi di episode kali ini. Episode ini spesial sekali karena apa? Karena selain beliau adalah satu tokoh yang dalam dunia fashion, saya juga udah kenal dari lama. Jadi ini seperti reuni ketemuan lagi ya. Penasaran nggak? Kalau kalian kemarin nonton Festival BK 2.0, tahu nggak baju-bajunya Style Voice itu siapa yang pakai? Siapa yang ngedesain? Hah? Penasaran kan? Keren-keren kan? Pada nggak datang? Gua dong datang ya. Kita langsung kedatangan bintang tamu kali ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Merdi Siomi. Bang, bagaimana kabarnya? Oh, aku? Iya. Aku kayaknya baik terus aku. Baik terus ya? Baik terus. Iya. Duh, seneng banget akhirnya kita sudah lama nggak ketemu. Lama ya? Yoni nih ya. Lama waktu kau masih kecil ya? Iya, Bang. Masih bandel kau ya? Kau ngaku sama aku bandel kali kau. Tahu rahasia semua ini. Iya, gitulah. Itu 25 tahun yang lalu kalau nggak salah itu ya. 98, 99, iyalah. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Tapi yang pasti puluhan tahun. Puluhan tahun yang lalu. Nah, Bang Merdi, ini ya. Semua orang sudah banyak yang tahu, apalagi kalau di dalam dunia fashion, siapakah Merdi Siombing itu. Tapi mungkin kita bisa mengulang kembali latar belakang Bang Merdi ini. Bang Merdi ini memang dari kecil memang sudah tertarik sama fashion atau awalnya biasa aja, ada satu momen yang kayaknya gue harus jadi desainer nih. Kita ngomongin desainer dulu nih, belum ke secara adatnya nih, belum secara spesifik. Suka fashion dari kapan? Kau maunya aku tuh cakep Medan, cakep Jakarta, cakep mana nih? Cakep Batak? Cakep Medan lah. Medan aja. Jadi gini. Aku tuh kan lahir di Medan. Iya. Aku lahir di Medan 60 tahun yang lalu. Nggak mungkin. 60 aku. 60 dah? 60 Oh my God. Aku 60 tahun yang lalu, jadi dari kecil itu memang kelihatan bakat seninya, pokoknya ngeri kali. Ngeri kali ya? Nggak ada hari tanpa tidak berkesenian. Jadi dari kecil aku tuh memang dijejelin sama orang tua. Aku belajar nyanyi, belajar nari, belajar gambar. Pokoknya belajar macam-macam. Ya tapi ada belajar karatenya gitu, berenang, semua les bahasa Inggris. Nah dari kecil tuh memang aku kelihatan beda ya. Aku tuh dari kecil dengan anak-anak yang kami kan tinggal di asrama. Orang tahu aku tinggal di asrama polisi Jalan Durian. Di Medan? Iya, anak kolong. Oh iya. Anak kolong. Jadi tuh banyak anak-anak kecil, aku beda itu. Dari kecil itu aku udah dandan rapi, pokoknya bersih gitu. Mana dulu kayak bule ya. Kayak bule. Jadi dari situ terus gambar apa semuanya. Lalu kemudian aku kan dikaruniai suara yang bagus. Ya. Nah, dari kecil itu dijejeli tuh lomba nyanyi. Lomba nyanyi, ya menang. Terus ikut lomba apa aja ikut menang gitu loh. Segala sesuatu yang berbau seni ini kayaknya. Iya, yang kreatif ya. Iya. Menang terus. Nah dari situ mulai jadi penyanyi cilik di TVRI Medan.
TVRI Medan, sering tampil apa segala. Sangat dikenal di sana waktu itu dengan nama Midian Sihombing. Oh, Nah, namanya dulu Midian sampai Sihombing. akhirnya ketika remaja ada perlombaan bintang radio Dan TV, bintang radio TV Sumatera Utara remaja. Nah, waktu itu menang. Oke. Menang. Setelah itu umur berapa itu? Kemudian sekitar 15 mau jalan 16 aku berangkat ke Jakarta. Mencoba peruntungan ke Jakarta, nggak tahu siapapun ini tujuan, penting ke Jakarta gitu ceritanya. Nah, kalau bicara fashion, memang aku karena ibuku suka jahit. Oke. Terus ya tadi itu aku suka suka rapi dan sukanya itu gini loh, nggak mau disama-samakan. Kalau dulu keluarga kan pakaian tuh misalnya kakak beradik sama aku tuh paling nggak mau. Paling aku nggak mau. Kadang disuruh paksa mau foto aku nangis. Habis selesai itu aku ganti lagi. Aku ganti. Jadi selalu beda. Nah sampai juga kadang-kadang kalau nyanyi kan biasa ada paduan suara. Aku nggak mau gitu loh. Aku nggak mau paduan suara. Kenapa? Aku mau nyanyi sendiri. Karena kalau paduan suara seragam. Nah, aku nggak suka seragam gitu. Oke. Nah lucu kan? Jadi benar-benar aku suka rebel. Nah dari situ mulai kelihatan lah gitu. Oh jadi dari situ ternyata bukan cuman desain. Ya. Ini penyanyi. Boleh sedikit nyanyi lagu Arep apa gitu? Aduh. Nanti aja kali menutup ya. Tutup aja ya. Tapi kita mau mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Bang Merdi juga. Ya. Kemarin itu Style Voice keren banget. Keren ya? Ya. Dan itu pecah banget. Udah ada di YouTube ya? Jadi udah ada di YouTube belum? Belum ya? Nanti tunggu saksikan dan nanti kalau udah ada di YouTube kan bisa lihat. Nah, itu kita mau berterima kasih karena Bang Merdi Sihombing itu memberikan atau mendesain baju buat mereka show kemarin. Itu inspirasi dari mana? Inspirasinya inspirasi dapat dari mana aja. Udah tahu lah ya karakter Style Voice gimana? Oh, berarti bikin yang ini atau udah ada tersedia sebelumnya atau dibikin langsung? Oh, selalu. Jadi gini, Style Voice itu buat aku itu bukan hal yang baru ya. Oke. Ketika waktu mereka tuh mula-mula jadi penyanyi ya, ketepatan Willy itu adik sepupuku. Oke. Aku Sihombing Kertosoid. Lalu waktu mereka itu memulai karirnya, jadi pertama sekali penyanyi Batak itu yang pakai tali-tali itu aku yang buatin. Keren. Jadi mereka tuh tahu banget. Jadi tahu kali orang itu. Lalu ada beberapa, ini yang kali ketiga aku dandaninya. Jadi aku udah tahu karakter mereka dan mereka tuh asik-asik aja. Dan buatku sebagai seorang desainer, inspirasi bisa datang dari mana aja. Dan ya itu ya sebenarnya kalau mungkin seniman zaman dulu atau desainer zaman dulu kalau mau menciptakan inspirasinya mesti nunggu gitu loh. Kalau sekarang kan udah nggak kayak gitu ya, karena memang bakat itu harus disertai dengan akademi. Jadi harus sekolah gitu loh, supaya kita lebih leluasa untuk berkarya atau menciptakan sesuatu yang out of box. Oke, nah Bang Merdi sendiri nih fashion emang sekolah dulu? Sekolah dong. Itu gimana? Boleh kasih tau nggak stepnya? Abis lulus SMA atau nggak kuliah? Terus akhirnya bisa mengambil sekolah fashion tuh di mana? Oke, jadi setelah aku ke Jakarta itu aku kuliah di UI jurusan sastra Jepang. Oh, hai. Hai sudesne, nihongo no hanashimasu. Indonesia no benkyou shite desu ka? Des. Lupa. Watashi wa wakarimasu. Arigatou gozaimasu. Aku cuma tahu itu aja ya. Jadi setelah itu aku dapat 3 semester, terus kemudian berhenti. Karena ternyata hidup di Jakarta nggak gampang. Aku kan bukan orang dari keluarga yang berkecukupan ya. Orang tuaku polisi dan pensiunan. Jadi memang harus fighting. Merantau nih Jakarta. Merantau. Jadi fighting spiritnya ya sesuai dengan orang Toba kan. Orang Toba itu harus merantau untuk merubah nasib. Betul. Dan kita fighting spiritnya kuat. Lalu dari situ aku jadi penyanyi. Main lagu standar tuh quintet 4 atau 5 gitu main di standar. Tahun susah tuh ya, di tahun susah. Tapi aku nggak pernah susah. Lalu kemudian dari situ berlanjut terus zaman itu waktu itu ingat nggak kau dulu
ada band-band top 40 dari Filipina. Oh, aku masih kecil ya, masih kecil kau. Iya. Nah, waktu itu semua kafe-kafe itu dipenuhi dari mulai hotel semua bintang 4 apa segala itu semua penyanyi band Filipina. Iya, Bats Filipina. Yes. Ya kan? Arya Dita Filipina semua itu band Filipina. Iya. Akhirnya ada satu band waktu itu, mungkin kau tahu lah penyanyinya Eka Deli. Tahu. Nah, kami dibentuk lah waktu itu. Itu menjadi band top 40 pertama yang punya Indonesia yang main tuh bareng dengan Filipina. Jadi kami nyanyi waktu itu kami nyanyi sambil kami nari, terus kami entertain. Oh itu gila di gojoloknya. Nah dari situ aku yang ngedandani, aku stylishin gitu loh. Jadi kita diajar di situ. Dari situ, lalu kemudian satu kali aku ketemu dengan Chosila tuh waktu di exhibition. Aku bantu-bantuin, terus dia bilang, kamu mau nggak jadi asisten aku? Oh boleh, aku kasih itu, aku kasih lamaran. Terus kerja apa segala. Setelah kerja aku pikir, ini kayaknya mau jadi desainer enak gitu ya. Karena waktu itu kan belum kayak sekarang banyak desainer ya. Ya udah, terus begitu keluar dari Chosi aku sekolah di Bunka. Setelah dari Bunka, terus kemudian aku mulai buka jahitan apa segala, tapi masih belum serius. Dari situ nanti berhenti sebentar, aku nyanyi gitu loh. Aku nyanyi karena penasaran pengen jadi penyanyi. Gitu loh. Jadi penyanyi sampai akhirnya satu ketika sahabatku Yunisara, kau ngapain jadi penyanyi gitu loh? Udah jadi desainer aja apa segala. Oke, jadi desainer yang gimana? Oke, aku bilang aku mau jadi desainer, tapi desainer yang ngangkat budaya. Ya udah kuliah aja. Aku kuliah di IKJ. Ambil seni rupa, kriya tekstil. Kriya tekstil. Terus sebelumnya aku ambil advance-nya di Esmod. Esmod dulu ya. Esmod dulu untuk fashionnya. Lalu setelah itu ambil di IKJ. Gitu cerita ambil tekstil. Jadi memang bukan cuman gara-gara hobi gambar. Nggak cukup. Cuman ikut-ikutan orang gitu. Tapi emang ada edukasinya ya. Aku menyadari bahwasanya kalau mau jadi desainer itu, kalau mau dilirik ya, kita harus berbeda gitu loh. Harus berbeda. Nah waktu itu belum tren yang namanya itu kain-kain tenun, etnik itu belum. Jadi waktu paling euforia batik waktu itu. Nah aku keluar tenun tuh 2000 berapa ya? 2006. 2006 tuh pertama annual showku itu Baduy waktu aku masih kuliah. Nah di situ tuh seru tuh. Dari situ mulai karir aku. Terus aku ngerjakan kain tenun Batak di 4 kabupaten. Nah, kain tenun Batak di 4 kabupaten. Itu Toba, dulu masih Toba Samosir. Toba Samosir, terus kemudian Samosir sendiri, kemudian Tapanuli Utara di Tarutung sama di Muara, lalu Tapanuli Selatan di Sipirok. Aku kerja di situ, istilahnya pemberdayaan masyarakat ataupun Komdev. Nah, dari situ kemudian terciptalah ulos-ulos lama yang kemudian kita revitalisasi menjadi ulos kekinian. Yang udah ulos-ulos punah itu. Dan kemudian ada ulos-ulos itu kami jadikan produk-produk seperti songket. Nah, itulah cikal bakalnya songket yang sekarang lagi booming tuh ceritanya. Iya, booming banget sekarang. Nah, because of me itu Merdi Sihombing. Nah, dari situ ya udah nama aku mulai langsung tuh melejit gitu loh situ. Nah, terus setelah kuliah berarti kapan punya garis fashion sendiri, line sendiri? Merdi Sihombing itu mulai kapan? Ya 25 tahun yang lalu. Pas 25 tahun yang lalu ya. 25 tahun yang lalu. Di situ mulai aku memutuskan, udah aku nggak mau jadi penyanyi. Aku kayaknya menyadari udahlah nggak bisa jadi penyanyi karena udah dicoba berapa kali itu, udah rekaman gitu. Tapi begitu mau keluar nggak bisa keluar karena apa? Kan produser bilang, wah ini zaman penyanyi perempuan, kita sabar kita tunggu dulu ya. Terus ditunggu gitu. Kita pikir udah mau selesai, ternyata begitu mau dikeluarin zaman penyanyi grup gitu loh. Waduh ini kayak nggak nasib. Solonya nih. Kapan aku jadinya gitu. Akhirnya ya udahlah, sadar aja udah gitu loh. Nah untuk menentukan jadi etnik nih, apa ngangkat ulos dulu atau songket dulu? Sebenarnya bukan ulos, jadi Baduy.
Baduy. Jadi waktu kuliah di IKJ kita bareng-bareng, kita sama-sama sama kawan-kawan dari beberapa jurusan yang berbeda itu ya. Yang lain jurusan lain, mereka ada dari film, fotografi, desain grafi. Kami pergi ke Baduy. Kami ke Baduy ada proyek pulang perjalanan ke tanah leluhur. Nah, dari situ kemudian kami buat tugas bersama-sama. Outputnya itu barulah, tuh aku 4 tahun loh di situ loh. 2001, terus kemudian 2006, hampir 5 tahun. Nah, kesana bolak-balik karena mereka nggak mau ngasih izin. Ya kan Baduy ada Baduy dalam, Baduy luar. Semua, Baduy dalam, Baduy luar itu. Tinggal di situ. Ya, dulu. Siapa nggak tahu aku dulu di situ. Iya. Sampai Puun sama Jaroknya sama aku, wah, gila. Orang nggak boleh masuk itu pada 1 tahun tuh ada yang nggak boleh masuk ke sana. Jarah, aku malah bisa masuk. Dan aku ke sana itu bukan kayak orang yang mesti jalan 1 jam, nggak ada 10 menit atau 15 menit atau 20 menit ya. Motong jalan, dan itu nggak boleh sebenarnya. Aku sampai segitu. Jadi membujuk mereka supaya boleh ini ditampilkan di luar dari komunitas mereka, itu yang lama. Iya, karena pada saat tertutup sekali ya. Iya, mereka nggak mau. Mereka bilang gini, biarin aja semua orang mau hidup yang terbuka, modern, kita nggak mau. Nah itu sabar, akhirnya si Puunnya membolehkan. Nah yang diangkat dari Baduy itu apanya? Fashionnya. Jadi waktu itu masih fashionnya aja, cara mereka berpakaian, tapi kita buat sentuhan modern. Nah, zaman itu sih orang-orang belum aware lah, belum peduli dengan namanya etnik bayangnya 2006 itu. Nah, desainer berbasis budaya. Ya. Ini terkenal nih si Bang Merdi nih. Coba bisa dijelaskan nggak Bang? Itu maksudnya apa? Desainer berbasis budaya. Jadi menggabungkan tradisi dengan modern. Modern. Nah, Indonesia ini kan sangat kaya kali lah Indonesia. Kaya kali ini. Kau mau ngomong apa? Iya. Dari kalau kita bicara orang Batak aja. Lu berapa tuh? Ya, kita punya, ya katanya sih ya Batak itu kan ada beberapa puak ya. Iya. Ada Puak Karo, Puak Toba, Pak, Mandailing, kemudian Simalungun, ya kan Simalungun gitu loh. Nah itu aja. Beda-beda itu aja ya. Kalau bicara fashionnya beda-beda. Fashionnya beda-beda. Nah itu pokoknya aku bilang paten kali lah. Nggak tahu bilangnya kayak gimana. Dan itu belum digarap gitu loh. Itu dia. Nah terus ini bagaimana membawa ini menjadi ke gaya hidup. Oke. Dan itu nggak gampang. Tapi sebenarnya kalau kita bisa siasati, kita kan bisa belajar dari ATM ya. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Nggak usah jauh-jauh loh, India, kemudian Jepang gitu atau Cina. Mereka sangat bangga dengan itunya mereka. Banyak desainer mereka itu yang membawa budaya mereka menjadi global dan dinikmatin oleh seluruh dunia. Bahkan jadi tren dunia malah. Ya, gitu dia. Nah, itu sebenarnya PR-nya kan itu ya. Ya udah, kita coba, kita belajar nih kayak macam India punya Little India, waktu British India ya. British India yang line mereka tuh keren banget. Cina juga punya apa segala gitu. Indonesia, aku pikir aku orang Batak, aku pengen lah buat nih ya, gitu loh. Ya udah kita coba. Pertama teasernya kemarin itu ya si Baduy itu. Nah, untungnya kan aku pertama-tama, jadi enak kali lah. Begitu di Batak ini karena dapat funding itu kayaknya satu perolehan aku yang cukup luar biasa. Karena waktu itu aja kita untuk mendapatkan itu kita itu harus apply dan presentasinya itu berapa kali dan presentasi sama luar loh. Dan beberapa desainer yang famous waktu itu yang terkenal itu ikutan. Aku bukan siapa-siapa waktu itu. Tapi mereka semua apply-nya tentang Batak. Aku enggak, aku ulos. Ya udah menang lah aku gitu loh. Itu ceritanya. Jadi ya itu desainer etnik itu adalah bagaimana membawa warisan budaya atau tradisi ya yang dulu ada di dalam budaya kita. Kalau kita bicara fashion kan bukan baju aja, dari mulai head to toe,
Dari ikat kepalanya, kemudian perhiasannya, kemudian bajunya, kainnya, bahkan sendalnya, semua yang dipakainya itu kita buat untuk gaya hidup supaya bisa diterima di pasar yang lebih luas, bila perlu di global. Gitu. Oke, ngomong-ngomong global nih Bang. Ya. Sudah melanglang buana. Ada Amerika, Ya. Australia. Nah. Boleh dijelasin itu udah mulai tahun kapan akhirnya Abang bisa fashion show di luar sana dan kesulitannya apa sih bisa kenapa nggak banyak desainer kita yang ada di sana? Waduh. Ayo. Aku tahun berapa? Aku lupa ya. Tapi aku kira-kira berapa tahun yang lalu? Aduh, lupa ya. Awal. 2010 setelah itu aku kayaknya 2011 tuh aku langsung diundang untuk bisa berpameran di New York, di Long Island tuh. Jadi ada 4 desainer atau seniman dari Asia. Kita waktu itu bicara tentang indigo Asia. Aku dipilih di situ. Dan nama aku ditulis waktu itu di New York Times. Masuk headline, ya. Nah, tapi sebelum itu aku nggak tahu tiba-tiba aku dapat nominasi 5 Best Designer Asia waktu itu. Aku kaget gitu loh. Dan orang-orang fashion di Indonesia tuh kaget gitu loh. Why Merdi? Kenapa sih Merdi? Karena aku bukan siapa-siapa gitu loh. Tapi rupanya mereka itu nggak tahu ya dapatnya dari mana gitu loh. Tapi aku nggak bisa pergi waktu itu ke sana karena aku sebelum ke sana 2 bulan sebelum ke sana aku pergi ke Bali, ke Nusa Penida, itu aku jatuh ke jurang, tanganku patah, jadi aku nggak bisa ke sana. Lalu ya dari situ terus ya ngalir aja, dari situ mulai tahu. Diundang kemana-mana, semua ke Shanghai, ke Tokyo, terus kemana ya? Hampir semua ya, hampir semua loh. Iya, tahun lalu New York, kemudian Melbourne, Perth, Berlin, semua ya acara-acaranya acara-acara yang keren gitu. Mungkin karena aku mengusungnya itu momentumnya pas ya. Otentik sekali. Untung pas banget ketika dunia melihat fashion itu melihat dunia ketiga dan gerakan yang benar-benar bagaimana memprotek bumi ini. Situ keluarlah eco fashion. Kemudian sustainable fashion. Itu Abang terkenal sekali tuh dengan itu. Ya, jadi sustainable fashion. Aku penggagas di sini itu di negara ini gitu loh. Jadi karena mereka melirik Indonesia itu negara yang kaya, terus aku kerjanya benar gitu loh. Dan memang bukan baru, emang dari sebelum Abang terendus sama mereka, emang sudah melakukan itu. Betul. Wow. Ya, setelah aku sadarin ternyata karena aku rajin. Dokumentasi semua aku buat dalam bentuk foto dan film bergambar. Nah itu penting tuh. Itu penting. Itu bukan film bergambar, gambar bergerak, yaitu film. Aku buat tuh, rajin gitu. Terus teknologi itu kan canggih banget ya. Ketika mulai ditinggalkannya media cetak, di situ. Jadi aku nggak tahu kayak macam intuisi aja ngebuat ini. Bikin gitu ya. Bikin. Buat dokumentasi tadinya ya. Buat ya udah supaya ada ini. Betul. Jadi sistem itu sebenarnya waktu aku kuliah di IKJ, kami kan kerja kelompok. Jadi ada yang membuat foto, kemudian ada yang membuat motif, kemudian ada buat fashion filmnya. Nah itu satu tim karena untuk keperluan kita nanti tugas akhir. Nah, dari situ akhirnya aku terbiasa. Setiap aku ada kerjaan apapun, itu semua kami kerjakan. Dan itu kemudian direspon oleh keadaan zaman yang sudah berubah gitu. Yes. Dan sepertinya zaman juga berteriak-teriak nih, pengen yang otentik dari Indonesia gitu. Jadi pas banget momennya. Betul. Nah, sejauh mana Bang masyarakat Indonesia itu mulai memahami dan mendukung konsep mode atau fashion yang berkelanjutan? Kalau bicara itu kita agak terlambat ya, agak lama responnya. Tapi sekarang sudah mulai, terutama dari desainer baru ini, bergejolak nih. Iya ya. Kalau untuk desainernya, kalau untuk konsumennya, ya Gen Z terus Gen A ya, itu mulai loh mereka, sudah mulai mereka sangat peduli banget karena memang mereka yang akan mewarisin ya bumi ini ke depan gitu loh. Nah, Bang, Indonesia Batak aja tadi ada
Ada puaknya 5 gitu ya, Bang. Puak 5. Terus dari ulos terus tenun, mana yang Abang favorit? Semua ya. Iya. Semua aku favorit. Semua aku favorit. Cuman karena kita ini orang Toba, Iya. Batak Toba ya. Jadi otomatis aku bilang paling favorit ya kita punya lah, Iya. gitu loh. Nah, Abang ini kan juga bukan cuma fashion designer tapi juga fashion tekstil apa? Tekstil designer. Tekstil designer. Ah. Nah, itu bedanya apa tuh? Jadi gini, kalau fashion designer itu dia hanya menggunakan produk yang sudah dikerjakan oleh si tekstil Bahan designer itu, atau iya. dia itu pengguna terakhir, Oke. pembuat yang Pembuat terakhir. terakhir, ya. Jadi kalau tekstil designer itu kita itu merancang dari mulai konstruksi kain. Konstruksi kain kita mau buat benangnya dari apa. Oke. Kemudian benang itu dari warna juga kita tentukan. Karena di situ kita belajar color of wheel gitu loh, lingkaran warna ada. Ya, di situ ada kita bicara teori warna, kemudian ada psikologi warna, analisa warna gitu. Dan itu berkaitan dengan tren yang terjadi. Oke. Sementara kalau kita bicara fashion budaya ini, dia nggak ada trennya, nggak ikuti tren. Ya gini aja gitu loh. Nah, tapi kan sebagai desainer ketika membawa produk budaya ke gaya hidup ini, ya kita harus fleksibel dong. Betul. Kita harus fleksibel. Bagaimana yang terjadi tren sekarang, ya kita buat di situ. Itu dari warna. Kemudian dari motif. Dari motif. Yang ada sekarang kayak penenun di kita ini, mereka penenun bisa buat motif, tapi di otaknya aja, itu aja. Patternnya ya gitu. Itu aja dari nenek moyang. Nah, kita buatlah motif-motif baru. Oke. Atau membuat sebuah desain baru berdasarkan yang lama. Misalnya kayak gini ya, songket Batak itu orang bilang, wah kayak tum-tuman gitu. Nah, sebenarnya gini loh, itu hanya mengadopsi motif yang ada di badan ulos tum-tuman. Dan sebenarnya juga itu nggak boleh sebenarnya dipakai untuk fashion, gitu loh. Kalau itu diadopsi benar-benar seperti ulos, jadi harus dirubah gitu loh. Ya. Itu namanya reinvent. Jadi kita buat yang baru berdasarkan yang lama. Tapi yang ada kan sekarang dengan segala yang dipunyai sekarang pengrajin di beberapa tempat yang belum kita sentuh dalam program pemberdayaan masyarakat, jadi mereka itu ya ulos yang dijadikan kain, padahal sebenarnya nggak boleh. Ya. Karena kita bicara tentang ini sekarang isu di dunia yang namanya cultural appropriation. Jadi ketidakpantasan di dalam budaya. Terutama di fashion. Contohnya misalnya kain yang dipakai oleh para raja di zaman dulu oleh laki-laki, itu nggak boleh lu pakai untuk perempuan gitu loh. Boleh kau pakai, tapi kau harus kau robah desainnya. Kau boleh adopsi itu. Gitu. Terinspirasi boleh dari situ, tapi harus bikin desain baru lagi. Boleh. Contohnya nih kayak gini. Ini kain ini namanya ulos Simarinjam Sisi. Apa? Simarunjat Sisi atau Simarinjan. Ini hanya boleh dipakai dulu oleh Raja Ihutan. Raja yang perkataan dan tingkah lakunya semua itu menjadi panutan. Menjadi Ihutan, diikutin. Dan Raja Ihutan terakhir adalah Sisingamangaraja 12. Nah, terus ulos ini tiba-tiba dipakai untuk selendang dan kain oleh ibu-ibu. Perempuan nggak bisa ya? Nggak boleh. Karena ini ada artinya. Iya, nggak boleh. Itu berarti nggak boleh. Cultural appropriation. Misalnya juga gini, ada desainer, tiba-tiba dia mau mengangkat satu koleksi gitu loh. Ini kita bukan ngomong dari kain Batak. Dia ngangkat koleksi, tiba-tiba dia pakai dari Jawa, tiba-tiba dia pakai model perempuannya pakai blangkon. Itu nggak boleh. Itu cultural appropriation. Jadi gitu-gitu tuh mesti jelas tuh, gitu loh. Harus belajar benar-benar itu ya. Ya. Terus kemudian, ini dia kelemahan nih. Banyak yang membuat produk fashion itu dari kain tenun ulos. Nih kayak kau nih. Iya. Nih, ini sebenarnya nggak boleh dipakai buat baju. Harusnya buat apa? Harusnya dia harus didesain ulang. Terinspirasi dari sini. Iya. Tapi bikin lagi. Nah, karena kita kekurangan desainer tekstil. Iya, yang kerja di lapangan gitu loh. Yang bagaimana kita bisa connect
dan memberikan saling kolaborasi dengan para penenun. Ibaratnya kalau misalnya itu membuat rumah, yang membuatnya tukangnya kan tukang yang membuat batu apa segala, itu nggak bisa disuruh jadi desainer harus nggak bisa gambar ya nggak apa gitu loh. Berarti butuh apa itu, ya kan? Iya. Nah sama juga desainer tuh nggak bisa memegang kain tenun, tuh harus ada desainer tekstilnya. Oke, ya gitu. Ya kayak bangun rumah butuh arsitek dulu ya. Iya, arsitek dulu. Oke, berarti banyak banget yang harus kita pelajarin ini. Nah Bang, dukungan pemerintah gimana buat sustainable fashion? Oh ini, ya kembali lagi kalau dibilang enggak, pemerintah mendukung, tapi mungkin harus banyak dapat masukan dari orang-orang yang mengerti yang terjadi di global seperti apa gitu loh. Karena ini dilakukan sama negara India, kemudian Cina, lalu kemudian Vietnam, dan negara ASEAN yang lain. Malaysia aja mereka pemerintah itu kerjanya benar gitu. Didukung gitu ya? Didukung tapi dengan yang benar. Jadi sparring partnernya benar. Jadi mereka punya blueprint yang jelas gitu. Gitu loh. Kita nggak usah jauh-jauh ke Thailand lah. Mereka punya Saatchi atau Dewan Kerajinan. Dan itu payungnya besarnya itu, payung dari itu Ratu Sirikit. Oke, Ratu sendiri ya? Ratu Sirikit, Ratu itu kan bertahan lama. Sementara kalau di Indonesia kan presiden istrinya cuma 5 tahun, paling lama 10. Ganti pemerintah, ganti kebijakan gitu. Oke. Nah, proses produksi kain tenun itu untuk digunakan mendukung pengrajin lokal gimana, Bang? Dari awalnya ini kami kerja itu dalam framework pemberdayaan masyarakat atau community development. Oke, jadi di situ kami itu bagaimana menambah nilai daripada hasil kerja mereka dan menumbuhkan kreativitas sama mereka. Ya upskilling lah buat mereka. Bagaimana mengajari misalnya ketika mereka tuh membuat produk fashion dari warna aja kita ajarin mereka tuh perpaduan warna itu penting banget. Terus kita ajarin, kamu jangan sembarangan membuat kain ini menjadi produk fashion. Karena banyak mereka tuh yang udah nggak tahu kain ini artinya sebagai apa gitu loh. Nggak tahu ceritanya. Jadi kita juga dengan program pemberdayaan masyarakat ini kita membuat mereka mandiri dan endingnya itu supaya ekonomi mereka itu jadi bagus dan kita nanti ke depannya mereka itu bisa menjadi partner kita gitu dan kita ajarin mereka bagaimana membuat produk yang baru, distribusinya seperti apa, ya artinya membangun ekosistem buat mereka. Oke, nah Bang, tadi saya tertarik dengan Abang bilang bahwa cara untuk menuangkan atau mengekspresikan fashion itu bukan cuma di runway aja. Tapi juga ada film fashion. Film fashion, ya. Nah, tadi saya udah lihat juga tuh, apa namanya, Purun. Itu film pertama atau? Enggak, aku bilang tadi dari awal dari 2006 tuh aku udah buat film-film fashion gitu. Cuman baru tahun kemarin kita ikutkan di festival film fashion di Melbourne. Dan menang. Film kita menang. Tepuk tangan, ada 2.000 orang di sini. Tepuk tangannya mana? Itu Maret kemarin ya. Kemarin. Nah, waktu itu juga kita show di sana. Jadi kita show di Melbourne Fashion Festival. Itu satu event yang besar fashionnya buat mereka. Lucunya mereka itu buat fashionnya bukan Fashion Week, Fashion Festival. Dan bukan 5 hari atau seminggu, tapi 2 minggu lebih lama. 2 minggu. Itu dari seluruh dunia datang tuh. Iya, seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Dan yang terpilih. Mereka undang. Mereka yang menentukan ya. Iya, tapi kan gini loh. Gimana? Di setiap Fashion Week itu ada official, ada during. Ini kan banyak nih orang nggak tahu, pikir pergi ke London, dia si London Fashion Week. Tunggu dulu, dia official apa during? During itu satelit-satelitnya. Pada minggu itu semua orang bisa bebas buat Fashion Week. Di balik-balik rumah apa segala dengan nama masing-masing. Tapi payungnya itu mereka tuh di Fashion Week-nya itu. Officialnya? Bukan. Official itu yang resmi. Yang resmi gitu loh. Yang resmi itu. Nah, ya thanks God ya. Masuknya gue selalu ada di situ. Di official. Di official. Bangga itu nama bangsa Batak diwakili Indonesia juga. Itu dia. Nah, bulan ini lusa
Lusa ini di London Fashion Film Festival itu film kita tuh masuk 2 nominasi. Ini siapa sih Purun itu Purun lagi? itu lagi. Oke. Purun itu kita bawa ke London, dia masuk nominasi dua nominasi. Yang lain tuh satu-satu dari beberapa negara. Ini kayaknya tanggal 20 nih. Mudah-mudahan kalau dapat 2 nominasi apa aja tuh? Aduh, kain film sama sutradara the new apa gitu loh. Tapi keren gitu loh akhirnya. Itu Purun itu abang sendiri yang saudarain? Enggak. Yang produksi abang tapi? Prediksinya aku kan. Jadi produksi aku itu kita dapat waktu itu proyek pemberdayaan masyarakat di daerah gambut itu di 2 titik, satu di Kalimantan Selatan di Kabupaten Batola, kemudian Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, desanya terpencil. Kemudian hasil pemberdayaan masyarakat yang kita kerja di sana itu kita dokumentasikan. Oke. Jadilah film dengan durasi 4 menit sekian. Nonton ya film tuh. fashion. Purun. P-U-R-U-N. Nah ini kenapa kami menang? Kami tanya kenapa kami menang? Kenapa kami masuk? Jadi mereka bilang ini belum pernah ada dibuat film fashion yang mendokumentasikan kerjanya di lapangan, di hulu. Proses di lapangan. Ini sebuah hal yang baru. Sebuah hal yang baru. Kita bilang, wah keren juga ya. Dan colornya tonnya ini juga emang bagus ya kuliah. Indonesia kali. Indonesia kali. Bang, menurut abang kenapa sih kita ke barat-baratan? Apa memang sudah di brainwash ini dengan industrialisme yang masuk ke kita? Sementara kalau bule itu malah melihat, orang luar itu malah melihat, kayak gini loh. Aku kemarin jalan-jalan misalkan lihat ke Vietnam. Aku nggak bakal makan makanan barat karena di sana ya aku pengennya makanan aslinya gitu. Nah, harusnya kan itu bisa jadi cerminan juga buat kita. Orang itu sebenarnya pengen lihat bukan kita pakai jeans, tapi kita pakai sarung misalkan atau pakai yang ininya kita. Nah, kira-kira kenapa masih banyak anak muda Gen Z, nggak usah Gen Z lah, dari angkatan kita aja itu belum nggak bangga seperti orang-orang Jepang, nggak bangga seperti orang-orang India pakai sarinya. Kenapa? Apa memang karena mereka terlibas dengan informasi, kalau keren itu ikutin gaya yang lagi tren. Kenapa? Nggak apa karena mereka nggak tahu tentang ancestornya atau tentang budayanya itu kenapa? Kira-kira. Ya karena faktor globalisasi itu ya. Dan segala sesuatu yang ke Asia itu kan semua datangnya dari barat sana. Jadi segala sesuatu ya menurut saya sesuatu yang baru itu kayaknya lebih seru dinikmatin. Lebih worth it untuk dijalanin gitu loh. Itu biasa di mana-mana. Nah mereka juga akan ngeliat begitu kan. Jadi ya wajar. Ibarat kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau. Simple aja gitu ceritanya. Bang, gimana caranya supaya kita itu tak kenal maka tak sayang? Ya kan? Tak sayang maka tak kenal. Makanya tak kenal. Generasi sekarang masih belum tahu. Sekarang sih udah agak tahu, tapi dari kemarin itu kayaknya pakai ulos belum pakai baju daerah nggak kece deh gitu. Nah, gimana cara sih? Iya, enggak aku kece bilang orang kece. Sekarang tahu nggak aku? Apa tuh? Aku kayak gini setiap ada acara-acara dulu ya, pertama kali ya, aku kayak gini kemana-mana, aku apa segala itu desainer ngeliatin semua gini, semua desainer. Ya aku pergi aku show waktu itu di Arab tuh, di Dubai, terus di Kuwait, ada berapa negara. Aku pakai ikat kepala Batak dengan macam-macam. Terus mereka kan ikat kepala. Iya. Mereka nanya, kamu kok bagus sekali ikat kepala kau gitu ya. Kamu dari mana? Aku bilang aku Indonesia. Aku ceritain semuanya. Semua aku cerita. Oh gitu loh. Jadi aku pikir kalau dibilang dengan pakaian kayak gini nggak keren, salah besar gitu loh. Justru sekarang malah. Ya kau lihat kemarin si Style Voice. Iya. Ketika itu tagline-nya itu Batak keren. Terus ya aku tinggal buat aja idenya. Aku bilang Mbak idenya. Ya dibuat keren. Idenya dari kayak nenek moyang kita pakai sarung. Nah semua tuh kan touch-nya sarung. Kemarin aku buat kan. Semua touch sarung dengan yang berbeda. Iya kan? Dengan sentuhan yang beda-beda mereka. Dan tetap dari atas kepala itu benar-benar identitas yang aku buat. Ikat kepala kita tali-tali, gue pakai kan mereka kan keren kan, iya kan? Udah pakai sarung lah. Dan ingat, aku tidak menggunting ulos di situ. Oh, tidak ulos gue gunting. Ini kayak ini nih.
Ini motifnya aku ambil dari Ulos Sibolang. Tapi ini bukan dari Ulos. Bukan Ulos. Dibikin lagi. Ini aku bikin lagi. Yang lebih halus. Lebih halus. Dengan alat tenun yang berbeda. Jadi alat tenunnya lebih berbeda. Lebih di atas lagi. Namanya TBM. Nah, ambil motif ininya aja. Jadi ini bukan ulos adat. Nah, jadi fashion. Dia lembut. Nah, ini bisa dibawa ke global untuk spring summer. Tapi kalau yang dipakai itu kan nggak mungkin untuk spring summer. Iya ya. Iya kan? Untuk winter juga nggak masuk. Gitu. Oh jadi memang yang untuk ready to wear itu nggak bisa langsung dari sini ya? Nggak bisa, nggak bisa. Iya. Gitu. Yang di New York itu buat trend fashion spring summer 2024 ini kan? Jadi 2023 kita itu untuk 2024. Untuk 2024 kan ya? Iya. Iya, itu ada 10 model kalau nggak salah ya. 10 ya? 10. Aku nonton. Iya. Terus gini Bang, sekarang untuk kedepannya nih, ya ada acara apa? Apa yang Abang sedang mempersiapkan untuk gongnya nih, supaya kita bisa hadir nih? Oh harus. Bila perlu sebenarnya ini Batak Keren ini mesti jadi sponsor. Batak Keren harus sponsor ya kan? ini. Ya ini karena ngebawa gini. Oke, kalau kita bicara tagline, kalau kita bicara Batak Keren, kita harus dengan dua mata yang berbeda. Betul, ke dalam dan keluar. Iya, ke dalam keluar, dari luar dan dari luar ke dalam, dari dalam ke dalam. Iya. Dari dalam ke dalam tuh misalnya sesama Batak. Sama Batak kita bilang Batak Keren. Tunggu dulu, kita introspeksi, kerennya apa? Iya. Kita harus ngebuat diri kita keren dulu dong. Jangan bilang keren-keren tapi orang bilang nggak keren norak gitu. Iya. Iya kan? Kalau sesama Batak, ya karena sesama Batak boleh lo bilang keren. Nah, ini PR kita bagaimana membuat kayak mana kita buat orang yang di luar daripada Batak itu juga mengagumi. Orang global itu bilang, ih keren kali tuh, keren kali Batak itu. Nah inilah yang kita akan buat ini di acara 25 tahun Merdi Sihombing berkarya untuk negeri. Nah kita buat temanya The Flying Cloth. The Flying Cloth. Berarti jadi kain tenun terbang. yang terbang, kain tenun terbang. Oh tanya dulu lah kenapa Bang kain tenun terbang itu? Ini aku tanya, aku udah ngomong dulu ya kan. Aku ngebayangin kain terbang itu kayak film gue apa? Iya, sama Crouching Tiger gitu. Gitu. Iya, jadi ini kan kain tenun nih. Kain tenun ini ibaratnya Merdi Sihombing nih. Oke. Merdi Sihombing datang nih ke satu daerah, cereng ada kain tenun cerap, gue sentuh nih dengan frameworknya pemberdayaan masyarakat. Nah, aku benerin kainnya ini, tapi bukan kainnya aja. Melalui kainnya itu aku benerin nih semua di sini. Problem-problem mereka yang bisa aku bantu. Misalnya di satu tempat gitu. Dari kain ini ternyata mereka tuh di pulau atol yang sangat terpencil. Air bersih nggak ada, cuma satu. Tapi dari air bersih itu, kita lihat mereka itu penduduk di situ yang dari nenek moyang mereka itu karena agama datang. Yang di pesisir itu Islam, yang di gunung itu Kristen. Tapi yang gunung tuh naik ambil air itu dikasih sama yang Islam. Oke. Mereka pesta itu misalnya yang kawin tuh yang Islam, agama Islam, yang kerja itu Kristen sebaliknya. Nah, melalui kami di situ Yayasan Merdi Sihombing, kami Flying Cloth terbang ke sana. Kainnya kami benerin, ekosistemnya kami rapihin semuanya, bagaimana membuat desain-desain yang bagus semuanya. Kita tata, lalu kemudian kita buat air bersih, kita buat sumur lagi. Akhirnya di sana sumurnya itu mereka air bersihnya udah teratasi. Terus kemudian kau bayangin aja kamar mandinya itu nggak punya pintu, cuman kain. Seleretan kain. Nah, kita datang, kita ganti semuanya, terus kita buat program homestay. Sekarang orang datang ke sana, orang diving semuanya sekarang ke pulau itu. Itu gitu tuh. Nah, di sini di pameran ini bukan hanya bicara tentang bukan bicara tentang acara doang. Merdi Sihombing. Iya, okay. Tapi di sini Merdi Sihombing dan teman-teman semuanya digandeng yang bekerja membantu Merdi selama 25 tahun. Teman itu pengrajin lah, semua lah di situ. Di situ ada model, semua ada fotografer, ada film maker, kemudian ada pemusik, segala pokoknya semua di situ. Nah, karya-karya Merdi Sihombing yang 25 tahun dari seluruh Indonesia, dari timur ke barat. Noken ada loh. Bagaimana Noken? Jadi itu
ditata dalam bentuk instalasi di mana kami kerjasama disupport oleh tim dari Arjok. Apa tuh Arjok? Arjok itu sebuah exhibition kreatif instalasi yang paling the best di Indonesia yang dibuat di Jogja. Nah, pimpinannya itu adalah Heri Pemat. Dan ini skalanya internasional. Lalu, November ini nih ya? Iya, November ini. Jadi setiap hari itu orang bisa datang menikmatin karya Merdi Siombing dalam bentuk instalasi. Jadi kau bisa lihat ada kain terbang, kemudian perjalanan Merdi Siombing kayak macam ibaratnya labirin, masuk ke dalam labirin melihat bagaimana perjuangan Merdi Siombing ini dari satu tempat ke satu tempat di Indonesia hanya untuk ngebenerin bukan hanya kain tenun, tapi ada anyaman, kemudian kerajinan macam-macam. Lalu kemudian bagaimana aku di situ perjalanan aku dengan cerita-cerita yang berbeda. Bagaimana rakyat di sana itu mereka itu yang ya kehidupan mereka susah apa segala. Nah dari situ bisa terbaca terungkap. Dan ini bukan daerah-daerah yang biasa. Kalau kau pergi misalnya ke Pekalongan itu mah biasa gitu loh. Ini pergi ke satu tempat misalnya ke Alor. Udah ke Alor, kau pergi lagi ke pulau. Iya, gitu loh. Misalnya kau ke Rote 2 jam lagi ke pulau itu. Pulau itu udah berbatasan dengan Australia gitu-gitu loh. Yang orang kayaknya nggak berpikir nggak mungkin lah ke sana. Aku tinggal di sana gitu. Aku live in sama mereka gitu loh. Jadi aku tahu problemnya kayak apa, cara mengatasinya apa. Lalu kemudian di situ ada workshopnya kita bicara tentang natural dye, kita bicara 100% Indonesia. Karena kalau ke luar negeri, coba kalau ke Vietnam ada made in Vietnam gitu kan. Indonesia itu nggak ada loh tagline itu. Kita nggak mau forget it. Kita mau 100% Indonesia. Semua kontennya dari Indonesia dan dibuat di Indonesia. Nah, kami workshopnya pewarnaan alam, tapi pewarnaan alamnya bukan kayak macam indigo, secang, tegeran gitu, enggak. Kami bicara sesuatu yang angle-nya berbeda, yang berhubungan dengan kondisi sekarang di bumi ini, gitu. Jadi kita bicara, sampah ternyata bisa jadi pewarna dan itu bisa menghasilkan uang. Dan dari situ kita bisa bicara tentang circular fashion yang melingkar, gitu loh. Terus kemudian kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan serat-serat alam yang ada di Indonesia. Kita bisa supply chains ya. Supply chains. Kayak benang-benang nih. Benang-benang yang semua ini yang hasil Indonesia. Kita punya kenap, kita punya serat nenas, kita punya katun, kita punya macam-macam nih di Indonesia nih. Tapi ingat loh, kita semua yang kita benang-benang kita ini semuanya itu diimpor. Diimpor dari luar negeri. Dan kami mau menyatakan, kami mau bilang gini, euforia kain tenun di Indonesia itu mengakibatkan kita menghasilkan jejak karbon yang tinggi. Jejak karbon yang tinggi. Kenapa? Karena datang semua dari negara, let's say kalau kita bilang India, Pakistan, Bangladesh, dibawa pakai kapal. Bawa kapal, terus kemudian sampai ke pelabuhan yang ada di Malaysia atau di Singapura. Dari situ baru dibawa ke Indonesia melalui Surabaya. Dari Surabaya didistribusikan ke seluruh Indonesia. Coba dihitung berapa banyak jejak karbonnya. Nah, jadi kita mau bilang, ini bagaimana mensiasatinya, gitu loh. Ada pesan dari kain tenun Indonesia untuk menjaga bumi. Itu. Lalu kemudian ada workshop fotografi. Jadi kami kolaborasi dengan fotografer yang selama 25 tahun kami bekerja. Kami buat photoshoot di daerah-daerah yang kami datang untuk community development. Jadi biar pengrajin di sana tahu bahwasanya kain yang ditenun mereka itu jadi bajunya seperti ini gitu loh. Selama ini kan mereka nggak tahu dibuat apa. Taunya kainnya doang. Kainnya udah dibawa kemana? Nah, kami bawa ke sana, kami foto dengan background mereka, dengan backgroundnya juga objek wisata di sana. Lalu kami ada juga seminar bicara tentang kebudayaan dengan gaya hidup dan kemudian teknologi. Lalu kami bicara tentang norma-norma di dalam menggunakan fashion yang berbasis budaya kayak tadi cultural appropriation. Lalu kemudian yaitu ada screening film beberapa film fashion yang kami buat, yang termasuk film Purun ini. Kami dengan ada di situ ada Bramski, itu terkenal sekali.
yang director film Purun. Lalu kemudian ada Andi Hutagalung dari Medan, kemudian ada Jidan, kemudian ada Arik dari Jogja. Itu ada screening film. Jadi kita harapkan nanti anak-anak desainer baru, enthusiast fashion, kemudian anak-anak filmmaker apa semuanya datang ke situ. Lalu ada ritual perkawinan karo. Nah, itu dia saya. Keren kan? Nah, benar-benar kita tampilkan di situ di dalam museum di acara kita. Dan kemudian ada Gondang Under the Moon. Apa itu? Jadi zaman dulu itu nenek moyang kita tuh kalau main musik itu main gondang itu di bawah sinar bulan purnama. Gitu loh. Setelah kita hitung itu full moon-nya itu mulai dari 13, 14, 15 puncaknya. Kita mau kasih tahu juga nih bahwasanya gondang itu istilah musik di Toba. Gondang tuh gendang kan? Iya, gondang. Nah, musik lah. Nah, kita 13-nya kita bawa itu Gordang Sambilan dari Mandailing. Yang alat perkusi yang paling besar di dunia itu ada di kita loh. Oke. Jadi orang kita kasih tahu, kalau gondang tuh bukan itu aja, macam-macam. Di Mandailing tuh namanya Gordang Sambilan. Gordang Sambilan. Lalu hari keduanya 14 itu Gerdang Simalungun. Gerdang Simalungun mereka main 5 orang gitu ya. Main 5 orang terus kemudian ada tari-tariannya itu huda-huda sama topping-topping. Keren kali. Keren kali. Baru puncaknya itu Gondang Sabangunan. Toba. Jadi itu keren kali. Kenapa kita buatnya tuh di depan museum? Pas di depannya patung yang dibuat karya Nyoman Nuarte. Jadi halaman kemudian Jalan Raya Merdeka Barat. Oh, jadi di jalanan itu? Yes. Bukan di museumnya? Enggak. Tanggal 13, 14, 15. 13, 14, 15. Jadi itu ditutup dong jalan? Enggak. Oh, mereka bisa lewat tapi performnya di tengah jalan juga? Iya dong. Itu kayak di Berlin, kayak di mana-mana begitu. Iya. Keren kan tuh. Keren kan? Itu khusus 13, 14, 15. Itu khusus acaranya Bang Merdi Siombing aja itu ya? Enggak, kami acara 11 kan? Iya, 11 sampai 24. Oh, 11 sampai 24. Di 13, 14, 15 itu kami buat di outdoor, itu Gondang Under the Moon. Oh, yang oke, ya. Terus nanti ada acara, kemudian di acara ada fashion show di tengah juga yang tentang waist itu, terus ada satu show yang kita itu batik glowing in the dark. Oh, jadi kalau gelap dia nyala. Yes. Nggak pernah kepikiran. Jadi nanti show-nya dimatiin lampunya. Mati. Kalau kau tahu kan kalau show lampu berapa banyak kan? Iya. Berapa banyak itu harus disediakan lampunya. Betul. Itu. Kita matikan cuy. Jadi benar-benar yang ditampilkan itu bajunya ya? Kebayang kayak kampus zaman dulu kan? Anak main. Gila kan? Coba. Nah kemudian kita hitung listriknya itu yang nggak kepake. Lalu kita konversikan dengan pohon. Oke. Nah pohonnya itu nanti kan kita auction lah. Nanti kita cari sponsor lah. Siapa yang mau sponsor. Lalu kemudian itu kita akan tanam. Kita pengennya pohon bodi. Kau tahu pohon bodi? Enggak tahu. Pohon bodi itu kok hariara sundung langit kayak pohon the trees of life nenek moyang kita orang Batak. Jadi pohon itu kalau pohon itu kan kalau pagi siang dia kan karbon ya. O2 ya. Matahari kan. Kalau malam dia mengeluarkan karbon kan. Iya. Nah pohon ini enggak. Sepanjang hari dia mengeluarkan oksigen. Oke. Jadi makanya dulu nenek moyang kita sehat semua. Karena mereka suka berkumpul kalau apa-apa tuh memecahkan masalah itu di bawah pohon itu. Nah kita pengen nanti itu dari hasil itunya kita tanam di tanah Batak. Oke. Kita membuang stigma bahwasanya pohon itu adalah pohon setan. Iya. Sama kayak dulu aku pakai tali-tali pertama aku dibilang datu loh. Datu gitulah. Stigmanya udah hilang. Udah hilang ya. Lalu kemudian ada fashion show. Fashion show lagi. Penutupnya itu di tanggal 24. Nah itu bukan sekedar fashion show. Tapi kita bicara tentang the friendship. Semua persahabatan yang kita jalin 24 tahun antara Merdi dan semua model-model.
dan klien situ. Jadi kumpul semuanya dari model, bayanginnya model tahun 80, 90 gitu. Supermodel kita siapa aja yang udah Ya nggak pakai supermodel. Enggak, yang dulunya belum jadi supermodel, tapi ada gara-gara dong. jalan di Merdi Eni Shopping. Sukamto tahun berapa Oke. itu? Tahun 70 apa 60 Eni Sukamto. Wah, belum lahir. Jalan lagi, terus Ratisu jalan Ratisu. lagi, jalan. Ratisu ketemu gua kemarin. Ya, makanya. Iya, masih oke. Yo, oke dong, jalan. Ayu dia jalan. Karena aku punya hubungan chemistry sama mereka. Wah. Terus kemudian Naila karena waktu kita yang project Batak itu yang ulos itu, Naila sama Ena itu jadi modelnya. Aku bawa ke Samosir, keliling tuh semua, kita seminggu untuk foto di sana. Jadi ini reuni semuanya. Farani jalan ini lagi Farani. Terus ada macam-macam lah pokoknya, ada klien apa segala gitu. Oh iya. Terus kemudian model-modelnya nanti ini yang model barunya ini kami nggak pakai model yang terkenal, tapi kami model search. Jadi kami cari model baru dari model search itu semuanya. Jadi kami bicara tentang keberlangsungan. Kontinuitas ya. Iya. Terus itu ada berapa koleksi nanti yang dikeluarkan? Yang pertama kalau opening gala dinner itu ada 15. Untuk yang songket ulosnya 15. Kemudian untuk yang glowing in the dark itu, glowing in the darknya itu kasih tahu nggak sih ya? Kita nggak pakai model, pakai penari. Oke. Pakai penari karena memang glowing. Yang dikeluarin ininya, bajunya. Glowing kan bajunya aja, saya menari kan keren tuh. Lebih kan. bagus ya. Nah itu, terus ada nyanyinya itu. Oke. Ada nyanyinya, ada Oji Saputra. Ada Oji Saputra. Saputra mati-mati lampu ya sayang, mati-mati lampu beneran. Mati lampu kan ya kan. Terus abis itu Style Voice nanti ada. Style Voice pasti. Style Voice karena saya punya mimpi gini, Style Voice itu udah saatnya mereka tuh harus bisa diterima, bukan hanya di Batak aja. Style Voice itu sepertinya sudah harus bisa diterima di level yang lebih nasional. Sama seperti Merdi Sihombing gitu loh. Iya. Kalau bukan kita yang saling angkat mengangkat itu siapa lagi ya? Betul. Gitu. Jadi kita coba ini mungkin ya membuat ya cerita ya ini Batak keren dilihat dari dua sisi angle yang berbeda gitu. Bukan cuma kata orang Batak aja, tapi juga orang luar juga wah memang keren. Jangan kau sor sendiri, jangan sok paten. Cocok kau rasa. Cocok kau rasa CKR loh. Iya betul. CKR cocok kamu rasa. Cocok kamu rasa. Waduh kita udah ngobrol panjang banget nih tentang semua. Berarti yang berikut itu tanggal 11 November, saya ingetin lagi festival November 11 sampai 24 November. Tapi yang di jalanannya itu 13, 14, 15. Bukan di jalanan, di pekarangannya. Di pekarangannya. 13, 14, 15. Selebihnya itu di semuanya in-house. Di dalam museum, bukan di museumnya. Di Gedung Sanken. Karena pada saat bersamaan itu ada dua pameran. Satu pamerannya pameran repatriasi. Jadi barang-barang leluhur kita yang peninggalan harganya mahal itu yang dibawa sama kolonial dipulangin. Dipamerin. Satu lagi pameran setelah kebakaran museum. Jadi konsep di pameran yang tiga ini kan mereka seminggu mereka pameran baru kita keluar. Mereka bicara tentang kemarin, masa lalu ataupun past. Kalau setelah dari past ngelihat pameran mereka, oh ini masa lalu atau kemarin ya, masuk ke kita itu kita bicara hari ini dan besok. Jadi present and future. Jadi kita bawa keliling museum karena pemerintah berharap nanti museum nasional ini seperti Met Museum, Metropolitan Museum atau Victorian Albert Museum itu menjadi tempat kreativitas bagi orang kreatif termasuk desainer, tapi dengan konsep yang kuat. Bukan sekedar terus gini, kenapa mereka memilih Merdi Sihombing? Karena ini bukan sekedar fashion show aja, tapi banyak banget pesan yang ditampilkan di sini dan setelah melihat pameran ini orang pulang, gila. Keren ini pameran berbeda gitu loh. Nah, ini sebenarnya bungkusan daripada indigenous fashion. Fashion masyarakat adat. Yang kita tuh kaya banget. Kita tuh kaya kali fashion yang dari budaya semuanya. Dan ini harus disadari oleh kita semuanya. Dengan fashion berbasis budaya masyarakat adat, kita bisa menjadi salah satu pusat
fashion di global. Jadi Indonesia harus menjadi global. Iya. Indonesia is global. Bukan kalau kita melihat global kita harus pergi ke New York, begini enggak. Karena aku udah kesana semuanya. Bukan di situ fashion kita. Fashion kita harus ciptakan di negara kita sehingga orang-orang pada datang ke negara kita. Iya, jadi magnet seperti itu ya. Yes. Tapi penting sebelum itu kita sendiri harus jadi tuan rumah buat diri kita sendiri. Iya, betul. Ya tadi melihat dari dua Sisi. Iya. dua mata yang Dua mata berbeda. yang berbeda. Jadi bagus buat kita, tapi juga bagus dinilai sama orang lain ya. Berarti itu judulnya The Flying The Cloud. Flying Clothes, tanggal 11 sampai 24 November di Gedung Sanken, Gedung Sanken. Museum Nasional Indonesia, Jalan Merdeka Barat. Betul, catat tuh ya. Jadi kita akan datang di sana. Nah, terakhir nih. Ada lagi. Apa lagi nih? Ada lagi. Wait. Jadi gini. Ini di dunia global ini lagi musim upcycling. Upcycling. Upcycling itu kayak gini. Dulu pernah nggak kita tuh celana kita robek, kita bawa ke tukang jahit. Tolong dong disisipin, kepanjangan, dipotong pendek gitu loh, apa segala gitu. Itu namanya divermak. Iya. Nah, sekarang kerennya itu upcycling. Jadi bisa kayak gitu tapi dikayakan misalnya kau udah bosan dengan celana kau kerobek. Celana kau bisa dipotong dibuat jadi tas. Iya, Dibuat jadi blus, itu betul. upcycling. namanya. Nah, di acara ini setiap hari tamu bisa datang, bisa membawa pakaian dia, entah celana, entah baju, tapi yang etnik ya. Misalnya robek atau dia bosan datang ke sana, kemudian nanti akan di upcycling sama di pameran ini. Nanti yang datang tuh anak-anak desainer baru yang masih sekolah lah. Dari sekolah-sekolah mode gitu. Dan mereka ini menjadi cikal bakal desainer nanti. Unus besok-besok mereka jadi Merdi Siombing yang lain. Terus baju kalian dulu di upcycling sama dia. Gila, itu kan memorabilia banget gitu loh. Jadi bisa tuh bisa datang bawa yang robek yang apa, itu sangat menarik kan jadinya isu-isu. Kami membawa di pameran ini isu-isu di global, isu-isu sebenarnya di global ini isu yang pernah ada di dalam budaya nenek moyang kita gitu. Alright, puas sekali ya. Bang, terakhir nih pesan-pesan buat penonton BK kita, mata keren kita. Jangan lupa datang ke pameran saya ya. Merdi Sihombing 25 tahun berkarya untuk negeri. Jadi Merdi bukan hanya untuk Batak aja. Jadi bisa lihat karya-karya Merdi Sihombing itu yang menjelajahi dan singgah ke tempat-tempat yang eksotis di Indonesia yang jarang didatangi oleh siapapun. Dan Merdi datang ke sana dengan kain tenun terbangnya untuk menyentuh daerah tersebut melalui kain, melalui kerajinan yang lain, anyaman atau yang lain-lain, sehingga daerah itu bisa dilirik dan orang tahu problem-problem di dalamnya. The Flying Cloud, 25 tahun Merdi Sihombing berkarya, tanggal 11 November sampai 24 November di Gedung Sanken, Museum Nasional, Jakarta, Indonesia. Siap. Oke, tuh udah didengar ya, tanggal 11 sampai 24 November tahun ini ya. Kita ketemu di sana. Bang Merdi, terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kita hari ini dan kita sudah belajar banyak. Thank you. Kita doakan mau lihat Godang. Mau lihat Godang. Supaya tanggal 11 sampai 24 semua berjalan lancar dan sampai ketemu di sana. Oke, lihat sate. Lihat sate ini kan keren sekali ya. Aku mau kasih lihat sebelumnya. Siap, kasih. Ini ulos ini hanya ada di Silalahi. Oh, mamaku dong, Silalahi. Iya, ini ulos ini yang cuma ada di sana. Oke. Terus ini orang Karo kok kawin tuh sekarang pakai tepak sirinya dari Tapanuli Selatan. Padahal mereka punya kampil. Ini aku buat jadi gini nih. Awalnya asal cuma gini aja nih. Oh, ini buat tempat itu ya? Buat tempat sirih. Oh iya. Tuh. Dijadiin tas. Jadi tas nih. Jadi mereka tuh ya ke depannya ini pengrajinnya supaya nggak punah. Iya. Karena mereka udah pakai yang namanya tempat sirih yang manik-manik dari si Pirok. Itu nggak sopan. Nggak sopan. Ayo kamu kembali. Berarti nanti ini ada juga di pameran ya? Ada. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Saya Jupiter Fortissimo dan Bang Merdi Sihombing. Sampai ketemu nanti di episode berikutnya. Dan kalau kalian mau datang, silakan ketemu lagi di sana. Harus. Ya. Dadah. Horas. Jua-jua. Jua-jua.